Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Almas di sini. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswi-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, kalian juga harus begitu ya. Hidup rukun bersama teman, baik di sekolah ataupun di rumah. Ayo mengamati upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Apakah kalian pernah mengikuti kegiatan upacara bendera? Ya, dulu sebelum pandemi ya, kita selalu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Selanjutnya, dengarkan cerita fabel dari Bu Almas ya. Judulnya adalah Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-biji itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar,
Tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Dari dongeng fabel tersebut, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Jawabannya ikan dan burung. Nomor 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Tempatnya di hutan. Nomor 3. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawabannya di dasar sungai. Nomor 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian di pohon. Kemudian nomor 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara mendapatkan cacing di dasar sungai. Yang terakhir, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka bersahabat dan saling membantu. Kalian juga harus begitu ya, bersahabat dengan teman dan saling membantu. Kita lanjutkan ya, membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat ya, pecahan harus dibagi sama besar atau sama banyak. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Gambar yang pertama, pembagian tidak sama besar karena daerah yang diarsir lebih sedikit daripada daerah yang tidak diarsir. Jadi bukan pecahan setengah. Kemudian gambar yang kedua, pembagiannya sama besar. Jadi bisa disebut pecahan setengah. Oke, kita coba kerjakan soal berikut ya. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Maksudnya adalah bangun warna biru itu adalah satu bagian dari 2 bagian bangun tersebut. Ya, jadi satu bagian bangun warna biru dari 2 bangun warna biru dan putih. Makanya disebut setengah atau 1/2. Nomor 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian bangun warna biru dapat dinyatakan dengan 1/3 atau sepertiga. Artinya, satu bagian bangun warna biru, bintang warna biru itu adalah satu bagian dari 3 bangun. Yaitu ada warna birunya 1, warna putihnya 2. Jadi 1/3. Nomor 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut adalah ada 4 ya, 1 bangun warna biru dan 3 bangun warna putih. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan
1/4 atau 1/4. Artinya 1 bagian dari 4 bagian. Jadi ada bangun warna biru itu 1 dari 4 bagian bangun tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ingat ya, pecahan itu kalau dibagi harus sama besar atau sama banyak. Yang pertama ada setengah atau 1/2. Gambar yang sama besar atau sama banyak adalah ya yang ini, kita centang. Kemudian ada 1/3. Ya, yang sama besar ada yang ini. Kemudian 1/4 atau 1/4. Kita cari yang sama besar atau sama banyak. Ya, ini. Kemudian ada 1/2 atau setengah. Ya, benar yang ini. Ada 1/3 atau 1/3. Oke, kita centang gambar yang sama besar atau sama banyak. Ada 2 ya, kita centang. Kemudian yang terakhir ada 1/4 atau 1/4. Ya, yang sama banyak kita centang. Oke, kita simak pembelajaran selanjutnya. Gerak dasar tarik kijang. Yang pertama ada gerak berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Kemudian yang kedua melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Yang ketiga menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Kalian bisa mencoba gerakan tersebut di rumah ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.